wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Imam beserta seluruh jajaran pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para sesepuh, para tokoh, para asatid, para mubalighah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, di hari Jumat yang insya Allah juga penuh dengan berkah ini, dan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima siam dan qiyam kita, dan Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur sembah sujud tunduk dan patuh kita semata-mata hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabb yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang, di mana kita selaku hambanya terkadang taat, terkadang juga maksiat, tapi Allah terus-menerus memberikan limpahan nikmat, termasuk waktu dan kesempatan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dalam nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur, yang Allah terima siam dan qiyam kita seluruhnya. Allah jadikan Ramadan kita Ramadan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah masih diberjumpakan dengan bulan Ramadan, di mana mungkin di tahun sebelumnya ada sanak famili, saudara, kerabat yang masih bersama-sama dengan kita, tapi di Ramadan saat ini mereka sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Bahkan di Ramadan tahun ini, di awal-awalnya masih ada beberapa orang yang masih bersama-sama dengan kita. Bahkan beberapa hari kemudian ada tokoh, ada ulama, ada habaib, kemudian Allah panggil kembali menghadap Allah, dan kita ada di antara orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas hidup di muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya kita memanfaatkan waktu demi waktu yang masih Allah hadiahkan kepada kita dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal kebaikan. Apalagi di bulan penuh kebaikan ini, yang mana ketika kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita awali hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh barokah ini, dengan aktivitas kebaikan di jalan Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita awali di awal hari ini menjadi petunjuk, menjadi perantara, menjadi wasilah supaya kita senantiasa berada di dalam kebaikan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengumpulkan bekal-bekal kebaikan supaya ketika nanti Allah memanggil kita kapanpun itu, insya Allah kita akan kembali menghadap Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah menjadi ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita ada di muka bumi ini tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali hanya semata-mata untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ada saat ini dalam keadaan iman dan Islam, karena hakikat Allah ciptakan kita di dunia adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik jin maupun manusia semua Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi baik ibadah menyembah termasuk juga puasa, itu adalah wasilah untuk mencapai suatu tujuan yang Allah maksudkan. Apa itu? Takwa. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai seluruh manusia, sembahlah, ibadahilah Allah, Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ini pula hakikat dibalik diperintahkannya salat, di mana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Maka kita orang-orang beriman ini diperintahkan untuk berpuasa semata-mata untuk mencapai suatu tujuan. Ada buah yang harus kita petik di baliknya. Apa itu? Agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Menurut Imam Al-Jazairi, frasa la'allakum tattaqun ini agar Allah menyiapkan dari orang-orang beriman melalui puasanya mereka dapat mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebab di dalam puasa Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal saja Allah larang. Maka kebaikan pun ketika yang sunnah Allah lipat gandakan pahalanya, sebagaimana kalau di bulan lainnya itu setara kita melakukan aktivitas wajib. Apalagi yang wajib Allah lipat gandakan lagi pahala yang kita lakukan di dalamnya. Maka dalam puasa kata Rasulullah, alaika bisyamu fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kalian berpuasa karena sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena di dalam itu setiap aktivitas akan menjadi makna. Kita lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya kalau kita lakukan dosa, Allah juga lipat gandakan dosanya. Maka marilah kita awali dan kita jalankan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka takwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Karena takwa ini adalah ijazah kelulusan Ramadan kita. Ibarat kalau puasa Ramadan itu adalah pendidikan dan ujiannya, maka ijazah kelulusan adalah takwa. Kalau seseorang bertakwa dalam Ramadan dan setelah Ramadan, maka dia telah lulus Ramadannya, berhasil puasanya. Tapi kalau tidak bertakwa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atash, lapar dan haus semata. Maka Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa meraih kemenangan. Kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat, termasuk kemenangan Ramadan, itu hanya bisa diraih dan dirayakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apapun status dan profesi kita, yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah tergantung kualitas takwa kita. Seorang kiai, ustadz, syekh, kalau dengan ilmunya dia amalkan lalu diajarkan untuk mencerdaskan umat, maka itu menjadikan dia takwa, menjadikan dia mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya juga, bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, ustadz, tapi seorang bapak yang kemudian dia mencari nafkah dalam rangka taat kepada Allah, dalam pekerjaannya dia amanah, dia jujur, maka sepanjang pekerjaannya itu menjadi ibadah dan dia bisa menjadi mulia karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu di dalam rumah tangga yang mengurus rumah, anak dan suaminya, menyiapkan makan minum dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu menjadikan dia mulia, takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat yang dengan jabatannya, jangan sampai kita mengeneralisir bahwa semua jabatan itu adalah jalan kehinaan. Kalau jabatan itu dia gunakan untuk menolong agama Allah, memfasilitasi dakwah, memfasilitasi pembangunan masjid, memfasilitasi para ulama dai, maka jabatan itu menjadi dia mulia karena dia bertakwa di sisi Allah. Begitu pula seorang agnia yang diberikan kelebihan harta, yang hartanya itu dia pakai untuk menolong para ulama, para dai, dia menolong untuk pembangunan fasilitas dakwah, dia menolong untuk aktivitas wakaf Al-Quran dan lain sebagainya, maka hartanya bisa menghantarkan dia selain mulia di sisi Allah, dia juga telah berinvestasi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Maka jamaah Allah, takwa ini butuh panduan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kata Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu huruf pun tidak diragukan. Ragu saja tidak, apalagi salah atau keliru. Maka dia mutlak kebenarannya karena dijamin oleh yang maha benar. Dan ini pun yang menjadi panduan, sebagaimana ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka panduan dalam berakhlakul karimah, panduan dalam melakukan aktivitas takwa adalah Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ini dia turun ke apa, di mana, siapa saja pasti menjadi yang terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi nabi dan rasul terbaik.
Bahkan tempat kota, dua kota yang sebelumnya jahiliyah kecil tidak dikenal, Mekah dan Madinah. Begitu Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, Allah angkat langsung menjadi dua kota terbaik di muka bumi, melebihi bumi para nabi. Al-Quds menjadi kota terbaik ketiga, tapi Dajjal bisa masuk. Mekah dan Madinah Dajjal tidak bisa masuk ila yaumil qiyamah. Bahkan dimuliakan oleh Allah menjadi rangkaian ibadah haji dan umroh. Al-Quran turun di situ. Bahkan dulu umat terbaik adalah Bani Israel. Banyak sekali nabi yang diutus di sana. Tapi begitu Rasulullah diutus membawa Al-Quran, maka kata Allah, kuntum khairu ummah. Umat Islam, umat Al-Quran menjadi umat terbaik. Ukhrijat linnas, di antara seluruh manusia. Al-Quran. Bahkan bulan Bapak Ibu, bulan awal Hijriah bukan Ramadan, Muharram, sejarahnya luar biasa. Bulan lahir, hijrah, wafatnya Nabi juga bukan Ramadan, Zulhijjah. Bahkan Rasulullah ketika menerima wahyu, perintah apapun itu cukup wahyu turun. Tapi begitu menerima solat, beliau harus Isra dan Mi'raj menghadap Allah. Itu pun bukan bulan Ramadan, Rajab. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang terbaik dan itu hanya terjadi pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan diangkat menjadi bulan terbaik. Bahkan diturunkan di sebuah malam di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Lailatul Qadar diangkat oleh Allah menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran. Maka Al-Quran ini Bapak Ibu turun ke apa, di mana, apa saja, siapa saja langsung menjadi yang terbaik. Bapak Ibu kalau keliling Ramadan terutama masjid-masjid di Jabodetabek itu rata-rata imam-imamnya, bahkan yang baru lulus pondok, hafal Quran, hafiz Quran, diminta menjadi imam, mengimami para tokoh, para pejabat, dimuliakan karena Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu ingin kita menjadi yang terbaik, ingin anak-anak kita menjadi yang terbaik, ingin menjadi orang tua terbaik, istri terbaik, Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, orang-orang terbaik di manusia itu kan umat Islam, orang beriman. Dan orang yang terbaik di antara orang beriman adalah ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, yang menghafal, yang mengamalkan Al-Qur'an, yang berinteraksi dan bersahabat dengan Al-Qur'an. Itulah orang-orang yang terbaik. Maka jamaah rahimakumullah, Al-Fakir Muhammad Inzani Renhoran, dai asal Maluku, wabil khusus K. Bapak Ibu pernah dengar nama K? Atau ada orang yang pakai nama K di belakang? John K, ya, Umar K. Ya, itu asalnya dari sana, Pak. Saya diamanahkan menjadi salah satu ketua MUI di Maluku, termasuk juga ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Maluku Tenggara. Ya, itu satu-satunya pesantren yang ada di Maluku Tenggara. Kalau di Tual ada 2, di Ambon sekitar 7 atau 8, di Maluku Tengah 3. Selebihnya kabupaten lain belum punya pesantren. Aru belum, Tanimbar belum. Di sana dai sedikit, ulama sedikit, pesantren juga sedikit. Tapi sebenarnya muslimnya banyak. Kalau kita dengar Maluku, Ambon, kayak apa Pak yang ada di image kita, di benak kita? Non muslim, seakan-akan non muslim. Kami pernah ditanya, Ustadz asalnya dari mana? Dari Maluku. Oh, Maluku ada muslim juga ya? Masya Allah. Seakan-akan Maluku planet sendiri Pak, yang belum terjangkau dengan Islam. Padahal Pak, di sana gubernur sebelumnya seorang Habib Said As-Segaf. Gubernur saat ini mantan komandan Brimob Polri juga muslim. Mungkin di sini ada orang Maluku atau pernah ke Maluku tahu di sana. Muslimnya banyak. Maluku itu sekitar 60% muslim. Bahkan Maluku Utara sekitar 80%. Apalagi hampir setiap hari muslim dari Jawa, Sumatera, Sulawesi itu ke sana naik pesawat. Jadi makin banyak. Tapi timbul pertanyaan, kalau di sana banyak muslim, bahkan K Pak, ada kota kabupaten, kotanya hampir 90% muslim. Di K itu, kota Tual, ya. Wali kotanya Ustadz. Lalu muncul pertanyaan, kalau di sana banyak mayoritas muslim, kenapa seakan-akan yang muncul di benak kita itu non muslim atau negeri yang tidak ada muslimnya atau minoritas muslim? Padahal faktanya banyak muslimnya di sana. Nah, ini yang perlu kita jawab Bapak Ibu. Pertama, faktornya juga adalah Maluku itu negeri kepulauan. Banyak sekali, bahkan dikenal dengan negeri 1000 pulau. Beda kabupaten bisa beda pulau, beda kecamatan bisa beda pulau, bahkan beda desa bisa beda pulau. Satu pulau bisa isinya cuma 3 desa, bahkan cuma 1 desa atau 1 dusun. Masya Allah. Kalau di Jawa nih Pak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sampai akhir Ramadan. Banyak di antara kita yang mudik Bapak Ibu.
Dari sini kita mau ke Serang Banten atau mau ke Surabaya Madura, cukup naik roda 2 insya Allah sampai, Pak. Apalagi mobil, kereta, bus, insya Allah nyampe. Tapi kalau di Maluku, kalau mau menyeberang ya ke beda kabupaten, bahkan beda kecamatan, beda desa yang beda pulaunya, nggak bisa pakai motor, mobil, Pak. Apalagi kereta, nggak ada di sana, kereta api. Bus juga jarang gitu. Hampir nggak ada, kecuali mungkin di Ambon ada beberapa. Jamaah rahmatullah. Maka kita harus naik kapal. Misalkan dari Kei ke Ambon 1 hari 1 malam, itu biaya tiketnya 300 ribuan, mampir dulu di Banda. Tapi banyak pulau lainnya yang tidak terjangkau oleh kapal, sehingga kita harus nyewa speedboat. Kami pernah Bapak Ibu, ba'da subuh seperti ini, setelah sholat langsung berangkat nyewa speedboat. Cuman dapat 3 pulau, sudah malam kami balik. Untuk beli bensinnya saja Bapak Ibu, bensinnya saja itu 6-7 juta rupiah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bagaimana plus dengan speednya itu bisa di atas 10 juta. Karena waktu itu urusan agama digratiskan, cuman beli bensinnya saja. Itu pun panitia yang diminta beli. Jadi kita sendiri yang beli supaya tidak dianggap ya, yang punya speed melebihkan lah. Itu 7 jutaan, Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, biaya semahal itu para ulama, da'i yang sudah sedikit di sana, ya. Bagaimana mereka bisa pergi ke pulau-pulau untuk berdakwah? Akhirnya terkendala. Maka Maluku itu kan minim sekali perhatiannya, Pak, Bu. Ya. Sudahlah ulama, dai sedikit, pembangunan juga sedikit, ya. Uang pula sedikit, Pak. Masya Allah. Jadi saking sedikit itu kan digambarkan dari uang itu, Pak. Kan kalau 100 ribu itu kan senyumnya lebar. Masya Allah. Kalau 50 ribu ya senyumnya udah mulai sedikit. 20 ribu sudah hampir nggak kelihatan senyumnya, Pak. Nah kalau 1000 udah nggak main senyum lagi, Pak, parang gitu. Masya Allah. Itu Kapitan Patimura tuh, pahlawan Maluku. Ya Allah, itu kan menunjukkan sekali uang paling kecil tuh simbol Maluku tuh. Masya Allah, itu artinya Maluku itu paling minim perhatiannya. Maka ketika biaya itu mahal, para ulama dan dai tidak bisa ke pulau-pulau, apa yang terjadi? Pemahaman saudara-saudara kita umat Islam yang ada di pulau-pulau menjadi minim. Semangat agamanya sebenarnya tinggi, Pak. Terbukti dari bela agamanya pada tahun dulu ya. Tapi sekarang semangatnya tinggi, tapi pemahaman Islamnya minim. Kenapa? Terutama di pulau-pulau, karena ulama dan dai tidak bisa ke sana. Mereka terfokus di ibu kota saja. Bukan tidak mau pergi, tapi karena tadi akses bahkan biaya yang mahal. Sehingga apa yang terjadi? Sholat 5 waktu Bapak Ibu kalau nanti ke sana ke pulau-pulau itu rata-rata kosong masjid. Kenapa? Imam masjidnya melaut, nelayan, nyari nafkah, nyari duit. Lah imamnya melaut, makmumnya pun ikut melaut. Maka apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kami bahkan pernah merantau Bapak Ibu ya. Kami orang asli Maluku meskipun ada turunan juga Sulawesi ya, Bugis dan Arab juga. Lalu datang kemudian dapat jodoh istri orang Jawa, ibunya Sumatera. Tapi kemudian 2017 lalu kami putuskan kembali lagi ke Maluku. 7 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kami didatangi oleh para sesepuh, para tokoh, termasuk para pemuda. Minta Ustadz balik ke Maluku. Karena orang kalau dari timur datang ke sini rata-rata nggak mau balik lagi Bapak Ibu. Ya, karena beda sekali ya perbedaannya. Di sini kan mall ada, pesantren bagus-bagus, ulama hebat, semuanya ada di sini. Ya, kalau orang ke sini udah rata-rata nggak mau balik lagi. Tapi waktu itu mereka sampaikan banyak persoalan. Dan bagi kami ada 2 persoalan yang paling besar yang menjadi pendorong kami untuk kembali ke Maluku. Salah satu di antaranya adalah maraknya judi togel di Maluku. Tapi yang lebih parah adalah beberapa oknum imam masjid juga main judi togel. Bayangkan Pak, menangis kami mendapatkan informasi ini. Ketika 2 tahun yang lalu kami sampaikan ini dalam safari dakwah bersama Badan Wakaf Al-Quran juga. Kami ini bukan orang BWA, bukan orang Badan Wakaf Al-Quran, tapi dai ya MUI yang ada di Maluku. Lalu diamanahkan oleh BWA karena di sana belum ada cabang BWA-nya, baik Papua, Maluku, tapi diminta untuk menyebarkan distribusi Al-Quran dan program-programnya di sana. Kami safari dakwah 2 tahun lalu juga di Depok. Ketika kami selesai sampaikan, salah seorang dosen datang ketemu. Ya, boleh sampaikan, Ustadz, saya juga menemukan fakta yang sama ketika ditugaskan penelitian di Maluku Utara. Apa itu? Beliau saksikan dengan sendiri, mata kepala sendiri, imam masjid main sabung ayam. Masya Allah, lah imam masjidnya saja gitu, gimana makmumnya? Maka tentu itu imam-imam itu berbeda dengan imam-imam kita di sini yang alim, yang hufaz, hafiz Quran.
Tadi Pak, karena pemahaman umat Islam yang terbatas di pulau-pulau, mungkin orang yang dianggap tokoh diminta ya, jadi di dalam masjid memimpin sholat, di luar masjid melanggar aturan agama. Sebenarnya banyak kasus-kasus lagi yang ingin kami ceritakan, tapi minimnya waktu ya, kami ingin cerita sedikit saja terkait dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Nah, kami terhubung dengan Badan Wakaf Al-Quran, nanti kami ingin cerita beberapa keajaiban Al-Quran sebagai penutup. Ini Badan Wakaf Al-Quran, ini badan wakaf pertama di Indonesia yang juga bergerak di Al-Quran, dan dia 2023 kemarin mendapatkan penghargaan sebagai kategori lembaga wakaf Al-Quran terbaik di Indonesia. Berarti integritasnya sudah diakui. Kami diminta untuk membagi atau menyebarkan program-programnya di Maluku, dan alhamdulillah kami sampaikan 3 contoh singkat saja. Luar biasanya Al-Quran itu. Kalau sekali 2 kali Pak, itu mungkin bisa kita anggap kebetulan. Meskipun sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Berpindahnya satu butir pasir atau satu helai daun tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Yang pertama Pak, kami pernah mengadakan acara Al-Quran Festival selama 3 hari. Ribuan orang datang. Itu kami bikin inspirasi, motivasi Quran, termasuk pelatihan cepat bisa baca Al-Quran. Jadi kakek nenek, bapak ibu yang belum bisa baca Al-Quran, pemuda-pemudi yang belum bisa baca Al-Quran, insya Allah dalam beberapa jam bisa baca Al-Quran. Setelah itu baru dilanjut dengan tahsin. Singkat cerita Pak, dari ribuan orang yang datang 3 hari, 100 orang lebih, hampir 200 orang pemuda. Baru pemudanya Pak, belum pemudi, belum orang tua. Hampir 200 orang pemuda alhamdulillah hijrah melalui wasilah acara tersebut, melalui wasilah Al-Quran. Dan mayoritas di antara mereka adalah para preman, para pemabuk, bahkan pemakai, bahkan bandar narkoba. Alhamdulillah, yang kerjaannya merusak daerah, merusak generasi, meresahkan masyarakat, yang bagaimana caranya mereka berhenti saja sudah alhamdulillah, dan terkesan mustahil. Karena itu orang-orang sangar-sangar, orang-orang yang mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah ternyata dengan Al-Quran Allah turunkan cahaya menyinari gelapnya roh mereka. Allah berikan taufik hidayah membersihkan karatan-karatan ya maksiat yang ada di hati mereka. Ternyata bagi Allah mudah untuk membolak-balikkan hati mereka. Sampai-sampai mereka sampaikan, Ustadz, untuk menutupi dosa-dosa masa lalu kami, izinkan kami untuk terlibat dalam perjuangan Al-Quran. Masya Allah. Jadi mereka yang memikul-mikul Al-Quran Pak, pergi ke desa-desa, ke lintas pulau, ya jalan ke air. Kalau surut itu kan, kalau surut, kalau di sana bilangnya meti, air meti itu bisa 1 kilo Pak. Ya. Speednya belabu ya 1 kiloan, bahkan bisa lebih. Jadi pikul dari pantai ke speed itu lumayan jauh. Nah, itu mereka mikul-mikul. Nanti para ulama dai yang membagi Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama, luar biasa. Al-Quran bisa dengan mudahnya menghijrahkan berbagai ratusan orang, baik pemuda maupun pemudi. Pertama, yang kedua, kami tunjukkan Al-Quran saja di sana Pak. Transportasi darat maupun laut digratiskan, masya Allah. Karena orang Maluku itu paling menghormati ulama dan habaib serta Al-Quran. Baik, kalau kita tunjukkan Al-Quran saja, ini mau kita pergi bagi Al-Quran, masya Allah langsung digratiskan. Di darat Bapak Ibu, pemerintah termasuk pengusaha memberikan mobil dan bensinnya. Bahkan tentara dan polisi memberikan mobil besarnya plus personilnya. Tentara dan polisi ikut bagi Al-Quran. Nanti ada videonya juga, masya Allah. Bahkan di laut Bapak Ibu, yang mulai dari speedboat, kapal feri sampai kapal besar, semuanya menggratiskan. Hatta 1-2 panitia sampai belasan panitia. 1-2 dus isinya 20 mushaf atau 20 Al-Quran terjemahan, sampai puluhan dus. Bahkan kami pernah bawa 500 dus Al-Quran dari Ambon ke Kei untuk disebarkan ke kabupaten, kecamatan, pulau lainnya. Itu pun gratis, masya Allah. Kenapa? Ya, menurut mereka kapten kapal, Ustadz, ini Al-Quran kami nggak berani terima dananya, uangnya. Cukup doakan kami supaya bisa mendapatkan pahala dan berkah dari Al-Quran, masya Allah. Jadi kami pergi Pak, berapa banyak orang pun gratis bawa Al-Quran. Begitu sampai kami bagi habis Al-Quran, balik nggak bawa Al-Quran, disuruh bayar Pak, masya Allah. Jadi pergi itu gratis karena Al-Quran. Begitu bawa Al-Quran Pak, mantan preman pun dimuliakan. Begitu balik nggak bawa Al-Quran, ustadz pakai sorban pun tetap bayar tiket. Masya Allah. Berarti apa? Kita dimuliakan karena Al-Quran. Dan itulah luar biasanya Al-Quran. Yang ketiga, contoh terakhir, Bapak Ibu kalau buka internet, Maluku itu ombaknya bisa sampai 2-4 meter. Karena itu kan Australia, samudra lepas ya, laut Arafuru. Jadi ombaknya tinggi-tinggi. Makanya ada yang speedboat bisa lewat, ada yang bahkan nggak bisa lewat, ada yang bahkan kapal feri juga nggak bisa lewat, harus kapal besar. Singkat cerita, kami pernah pergi bawa 40 dus Al-Quran, masya Allah. Itu sepanjang perjalanan, ya,
Itu para preman juga minta ikut. Jadi ada di antara mereka belasan orang itu ada 3 preman yang mabuk laut. Masya Allah, ini preman mabuk laut. Mereka selama ini nggak pernah melaut, nggak mau melaut. Tapi begitu dengan Al-Quran, mereka yang minta untuk ikut, ngotot untuk ikut. Ustadz, ini Al-Quran jadi kami ikut. Alhamdulillahnya pergi karena bawa Al-Quran, Allah tenangkan lautnya sepanjang perjalanan. Dari awal sampai akhir, Masya Allah. Ya. Begitu sampai kami bagi habis, Pak, udah nggak ada Al-Qurannya lagi, balik subuh, Masya Allah, 1 kilometer lebih kami lewat dari pulau itu. Langsung, Pak, ombak menunjukkan wajah aslinya 3-4 meter. Seingat saya bulan Ramadan ini, hampir setiap kali naik kapal itu nggak pernah muntah. Tapi begitu ketemu angin kencang dan ombak sebesar itu, langsung muntah-muntah, Pak. Muntah-muntah kami itu, bahkan tentara di sebelah saya juga muntah-muntah. Sejak saat itu saya tahu ternyata tentara juga bisa muntah, Masya Allah. Tapi qadarullah kami selamat sampai di tujuan. Lalu tidak lama kami dihubungi, Ustadz, Badan Wakaf Al-Quran berikutnya ingin pergi ke Maluku, ikut bagi di Maluku, tapi juga pergi ke pulau-pulau. Masya Allah, kami pusing. Lah ini jadwalnya dari Aceh sampai Papua sudah tidak bisa diubah. Dilalahnya Maluku kebagian pada saat musim timur atau barat, musim angin. Masya Allah, kita tidak bisa rubah. Singkat cerita kami rapat, ini bagaimana caranya? Maka kami putuskan strategi langit, Pak. Nggak main lagi strategi bumi. Kalau bumi kan tentara saja tumbang, Pak. Apa itu? Kita pergi bawa Al-Quran, dibagi, rebutan, Pak. Tinggal 1-2 dus, itu pada rebutan. Kami bilang, Pak, Bu, jangan diambil lagi, ini 1-2 kardus ini ingin kami bawa balik. Masya Allah, setiap kali kami pergi bawa Al-Quran, laut Allah tenangkan, balik kami sisakan 1-2 dus untuk kita bawa balik. Alhamdulillah, laut tetap tenang. Hatta musim timur atau barat, yang nelayan gak berani melaut. Masya Allah. Bukan sekali 2 kali, Pak, selalu. Kami tidak berani menjamin di daerah lain, tapi khusus Maluku, ini Ramadan kami sampaikan apa adanya, Masya Allah. Jangankan ombak, Pak, angin kencang pun Alhamdulillah Allah tenangkan. Kenapa? Karena menurut keyakinan kami, jangankan menenangkan lautan, membelah lautan pun bagi Allah kecil. Ya, berdasarkan hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi, Allah sesuai prasangka hamba kepadanya. Ud'uuni astajib lakum, dalam Al-Qur'an Allah katakan kalau kita berdoa Allah akan kabulkan. Yang penting syarat yakin 100%. Maka dari satu titik 30-an panitia, Pak, yang berangkat cuma 15 sampai 19 orang, belasan orang lah. Kenapa? Satu saja ragu meskipun 1% kami minta tinggal. Yang ikut semua harus yang yakin 100%. Kenapa? Karena kalau di tengah laut, Pak, tenggelam, itu nggak ada yang mau menjamin nyawa orang lain. Kalau cuma 1 kilo kita semua bisa kuat berenang. Tapi kalau belasan sampai puluhan kilo, itu nggak ada yang bisa kuat berenang. Apalagi di tengah ombak besar begitu. Maka yang jalan semua harus yang yakin 100%. Kita doa bersama dengan wasilah Al-Quran, kita minta supaya Allah berikan pertolongan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7. Apa? Hai orang-orang beriman, siapa saja yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong dia. Pasti. Kalau Allah tolong kita, masalah apa yang tidak akan selesai? Masalah di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat, semua masalah Allah tolong pasti selesai. Yang penting 100% yakin keimanan. Dan Allah juga teguhkan kedudukan kita. Bukan hanya makhluk bernyawa, laut pun akan Allah tundukkan kalau Allah sudah teguhkan kedudukan kita. Tidak ada yang bisa melemahkan. Masya Allah. Dan itu kami sampaikan setiap kali kami jalan. Nah, ini nanti kita saksikan video berikut ya. Ini sebagai contoh saja, Pak. Pembagiannya, yang pembagian yang kapal dulu. Ini. Oh, yang itu yang di kapal itu enggak? Ini pembagian di Maluku ya, Masya Allah. Ini kebahagiaan orang-orang, Pak. Kita tidak datang bawa bansos atau uang, Pak. Bawa Al-Quran saya, tapi bahagianya luar biasa, Masya Allah. Itu berbagai tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya berbahagia. Bahkan ada ibu-ibu yang saking terharunya karena sudah lebih dari 30 tahun baru kembali memegang Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya ada satu video lagi yang pembagian kami bersama tentara dan pemuda, tapi kita saksikan saja yang pertolongan Allah di darat ini langsung.
Nah, ini perjalanan masuk ke satu desa di tengah hutan di Indonesia Timur juga. Ada 500 kakak di dalam desa tersebut, semuanya muslim. Nah, ini mobil motor nggak bisa masuk kecuali motor trail nih, Pak. Kanan kirinya rata-rata jurang. Kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pedoman membagikan 240 kerjaan untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Itu jurang, Bro. Masya Allah. Itu yang jatuh itu, Bapak Ibu. Itu yang di belakang gak bawa Al-Quran, Pak. Alhamdulillah yang di depan semua bawa Al-Quran selamat. Masya Allah. Dilalanya yang jatuh itu orang yang gak bawa Al-Quran. Ke dalam jurang tuh, cedera berat yang jatuh itu. Ikuti terus perjalanan tim BWA membagikan 240 Al-Quran di Kecamatan Pedoman. Boleh. Satu lagi, 1 menit saja, Bapak Ibu. Wakaf Al-Quran melalui Nah, ini lagi yang aksesnya cukup sulit juga. Ini proses-proses pendistribusian Al-Quran, Pak, dengan akses-akses yang sulit ya. Ini kita hadapi jurang-jurang di mana-mana. yang tim BWA lakukan ini, kami sampai ke daerah-daerah pelosok yang ada Tuh, Pak, di bawah tuh jurang tuh, Masya Allah. dan memang daerah-daerah terpelosok inilah yang menjadi titik fokus distribusi Sampai motor rusak di tengah jalan tuh, Pak. Karena medannya memang sulit. kita yang berada di pelosok sangatlah membutuhkan Al-Quran. Mereka dengan pendapatan mereka sehari-hari, jangankan untuk terfikir mereka membeli Al-Quran, terkadang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja masih kurang. Bukan hanya di daerah-daerah pelosok yang ada di darat, BWA juga Baik. sudah mendistribusikan ke wilayah kepulauan, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Di sana kami mendistribusikan banyak pulau-pulau yang ada baik itu di NTT maupun Maluku, dan juga yang terakhir kami ada di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, ini rata-rata kalau nggak ada kapal tuh dapatnya speed kecil begini, Pak, untuk melintasi lautan luas. Itu cuman pakai speed kecil. Ada yang pakai kapal, ada juga yang pakai speed kecil. Dan itu harus kita jalan. Kadang-kadang di musim angin kencang itu ya kita jalan tuh dengan speed kecil begitu tuh. Ombaknya sedang tinggi dan juga angin yang sedang bertiup kencang. Mengingat tingginya kebutuhan Al-Quran di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah pelosok tadi, kami dari Badan Wakaf Al-Quran mengajak kepada kaum muslim semua untuk mari berwakaf Al-Quran di BWA, agar saudara-saudara muslim kita yang berada di pelosok Indonesia bisa dengan mudah memiliki Al-Quran, agar akidah para generasi penerus bangsa bisa kita selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita berjumpa saat ini juga bukan kebetulan, tapi atas izin dan kehendak Allah. Apalagi di bulan suci mulia ini, kami membayangkan ketika kelak di yaumil hisab, mungkin kita mau masuk ke dalam surga. Ada saudara-saudara kita tadi, bahkan tokoh agamanya saja begitu, mereka mau dimasukkan ke dalam neraka. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, kami begini bukan karena sengaja, karena ketidaktahuan kami, minim akan pemahaman agama. Tapi saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan ilmu, mereka tidak datang mengajarkan kami. Saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan harta, mereka juga tidak peduli kepada kami. Maka jamaah Allah, kami pada kesempatan yang penuh dengan mulia ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama berwakaf Al-Quran di bulan suci mulia yang dimuliakan dengan turunnya Al-Quran ini. Mari kita sama-sama berwakaf Al-Quran. Saya alhamdulillah bersama istri juga berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran, karena kami nggak tahu apakah pahala kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan dengan kita berwakaf Al-Quran, Al-Quran kelak memberikan syafaat buat kita. Al-Quran sampai kepada para santri, para ulama, mereka pakai belajar, mengajar, menghafal. Mudah-mudahan pahala itu terus-menerus mengalir buat kita. Kami juga berwakaf atas nama suami istri dan seluruh anak kami, seluruh saudara kandung kami, termasuk orang tua dan mertua, serta seluruh saudara kandung orang tua dan mertua kami, dan kakek nenek kami. Kenapa? Karena harta ini penting.
harus kita keluarkan di jalan agama Allah. Kalau hanya kita makan akan menjadi kotoran, kita tinggal bisa menjadi rebutan anak cucu, bahan pertikaian mereka. Tapi kalau sebagiannya kita infakkan di jalan Allah, akan menjadikan harta kita berkah, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita mudah-mudahan ada yang menjadi ahlul Quran. Dan ini janji Allah dalam Quran At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, inna, sungguh, betul-betul, pasti. Apa itu? Allah beli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka. Harta kita ini harus akan Allah beli. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sayang keluarga kita, jangan kita hanya bersatu di dunia, di akhirat kita terpisah. Harus kita juga disatukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Kita berjual beli dengan Allah supaya Allah beli kita dengan surga. Diri kita maupun harta kita Allah bayar dengan surganya Allah. Jangan takut dengan harta yang kita keluarkan. Kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, unfik ilaika. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, keluarkanlah hartamu, niscaya Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Di dunia Allah lipat gandakan, rezeki itu Allah berkahi, di dalam kubur Allah terangi dengan cahaya, di akhirat Allah jadikan syafaat. Maka jamaah rahimakumullah, kami mengajak, mari kita cinta keluarga kita wakafkan Al-Quran. Satu paket cuma Rp150.000. Itu sudah termasuk biaya cetak Al-Qurannya, ya, atau Al-Quran plus terjemahan, yang di dalamnya nanti akan ditempel nama-nama wakif. Kita mau niat atas nama bapak kita, ibu kita, suami, istri, anak, nanti ditempel di dalam. Yang kalau mungkin kita setiap hari kita lupa mengirimkan doa untuk keluarga kita, orang tua kita, tapi ada setiap hari para santri, para alim, ulama, para ustadz, para ahlul Quran, mereka setiap hari membaca, belajar, mengajar, menghafal, lalu mereka kirimkan doa kepada keluarga kita yang namanya ada di dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Maka jamaah rahmatullah, bukan hanya biaya cetaknya, tapi juga biaya distribusi sudah termasuk dari dalam 150.000 itu. Pengiriman dari pusat sampai ke pelosok-pelosok termasuk ke pulau-pulau. Bahkan juga biaya pembinaannya. Jadi bukan hanya wakaf Al-Quran tapi juga pembinaan. Jadi para ulama dai tidak hanya pergi bagi Al-Quran tapi juga mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Islam. Maka mari kita itu kalau mati, meninggal, semua amal putus kecuali 3 hal. Insya Allah 3-tiganya semua kita dapatkan melalui wakaf ini. Yang pertama, kalau kita wakaf berarti itu sedekah jariah. Yang kedua, kalau kita wakaf selain atas nama suami istri, anak-anak, wakaf juga atas orang tua kita, maka kita menjadi anak yang saleh soleha. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, karena melalui wakaf kita para ulama selain pergi bagi, mereka juga mengajarkan ilmu Al-Quran dan mengajarkan ilmu Islam. Maka insya Allah ini luar biasa, Pak. Ya, kita punya hajat pun insya Allah, Pak, bisa. Keajaiban Al-Quran salah satunya, Pak, di Karawang. Itu di rumah sakit, seorang bapak istrinya mau melahirkan, divonis oleh rumah sakit, Pak, tanda tangan, kalau enggak istrinya, anaknya yang harus dikorbankan, salah satunya akan meninggal. Kenapa? Karena sebelumnya ada 4 kasus, semuanya kalau enggak istrinya, anaknya meninggal. Ini kasus langka di Indonesia. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah pernah dengar kasus begitu. Tapi Masya Allah, dalam keadaan kalut, BWA datang tawarkan program wakaf Al-Quran. Beliau wakaf dalam keadaan kalut dengan wakaf terbaiknya. Minta doa, alhamdulillah 2-3 hari selanjutnya WA masuk, kami sedang isi, saya sedang ngisi di salah satu masjid di Cikarang, WA beliau masuk, alhamdulillah Ustadz, berkat wasilah wakaf Al-Quran dan doa kita bersama, Allah selamatkan anak dan istri saya semuanya. Masya Allah, biiznillah. Itulah keajaiban yang mungkin bagi kita tidak mungkin. Bahkan dokter pun sudah menyerah, harus ada tanda tangan yang mana yang ingin diselamatkan, diprioritaskan. Tapi bagi Allah itu mudah. Apapun hajat kita, bagi Allah itu mudah. Maka sebagai penutup dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya, karena ini singkat, saya baca saja bahasa Indonesianya. Wahai Ali, jika kamu memiliki kelebihan rezeki, maka sedekahlah dengan sedekah terbaikmu. Sedekah terbaik itu sedekah yang kita punya rezeki, ya, tapi kita berat. Mau keluar itu hati kita bergetar, tapi karena keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita akan janjinya, kita keluarkan harta yang itu. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, itu jauh lebih dicintai Allah dan lebih besar ketimbang kamu keluarkan harta sebesar 100 miskol. 100 miskol itu artinya besar sekali, tapi kalau mau dikonversi 425 gram emas, berarti lebih dari 425 juta. Ya, bisa perak juga, tapi kebanyakan emas. Nah, itu sedekah terbaik itu nilainya sangat besar. Bahkan dilanjutkan, kalau kamu ingin bersedekah sebelum kamu mati, maka itu lebih besar ketimbang kamu meninggal, lalu ahli warismu bersedekah untukmu sebesar 100 miskol. Lalu dilanjutkan lagi, tapi kalau kamu ingin bersedekah untuk keluargamu yang sudah meninggal,
ketahuilah bahwa akan ada para malaikat yang mewakili Allah datang menyebut amal itu, lalu mereka menghantarkan kepada penduduk kubur yang menjadi niatmu, dan mereka akan menerima dengan kebahagiaan sebagaimana mereka berbahagia di dunia. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah, masukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan buat kita jamaah rahmatullah, ya, berikanlah sedekah terbaik kita. Penelitian 2021, orang Islam bersedekah wakaf infak itu bukan karena faktor pendapatan, bukan faktor kaya. Bahkan anak kecil juga bersedekah. Tapi yang pertama menjadi pendorong orang itu karena tingkat nilai spiritualitasnya, keyakinan dia kepada Allah. Dan itu kami buktikan, Pak. Di Bekasi setelah kami isi begini, ada ibu-ibu yang sehari-harinya sederhana. Selain orang yang lain juga. Ini ada ibu-ibu yang sederhana, sehari-hari juga pas-pasan. Pulang ke rumah kami pikir mau datang bawa gorengan menjamu tamu. Ternyata datang, Ustadz, ini tabungan kami wakafkan untuk 10 paket Al-Quran, kami niatkan untuk 10 keluarga kami. Masya Allah. Orang yang sederhana setiap hari pun pas-pasan wakaf 10 paket. Bahkan di Cikarang, Pak, ada bapak-bapak yang ngajak ngobrol berdua sambil nangis, Ustadz, saya sekarang sudah pengangguran. Sebelumnya saya bekerja, sekarang sudah tidak lagi. Ini uang saya kumpul sebenarnya selama ini untuk mau beli motor. Tapi saya pikir-pikir motor masih bisa saya beli kapan-kapan lagi. Momen ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi. Kapan, siapa mau tahu, waktu kita panjang. Saya wakafkan semua yang saya kumpulkan ini untuk Al-Quran. Dan tolong Ustadz doakan saya supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan rezeki lagi, supaya saya tetap bisa berkontribusi untuk agama. Masya Allah. Bahkan di Karawang, Pak, ada bapak-bapak usaha kecil-kecilan. Tiba-tiba datang, Ustadz, saya wakaf 100 paket Al-Quran. Tolong doakan usaha saya biar lancar. Alhamdulillah, terakhir kita dapat informasi usaha beliau sudah lancar. Maka jamaah rahmatullah, pada kesempatan kali ini sebagai bukti kepedulian kita kepada agama Allah, kepada Al-Quranul Karim, dan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW ini, saudara-saudara kita, mari kita sedekah di hari yang terbaik ini, di awal hari yang terbaik dan di bulan yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang terbaik, keluarga besar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran. Ahlul Quran itu keluarganya Allah, nggak main-main, keluarganya Allah. Maka kalau kita didoakan oleh mereka, kita berwakaf Al-Quran untuk mereka, insya Allah kita menjadi bagian dari orang terbaik itu. Kami hanya menyampaikan, Allah yang menentukan hasilnya, dan Allah yang akan memilih hamba-hamba terbaik. Jangan sayang pada harta untuk kita jadikan sebatas kotoran. Justru kalau kita sayang harta, kita tabung kepada Allah, Allah akan mencairkan terus-menerus di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat. Maka kami berharap Bapak Ibu ada di sini yang bisa berwakaf 100 paket. Ada yang bisa berwakaf 50 paket, 10 paket, tapi mudah-mudahan ada para agnia di sini yang bisa berwakaf 100 paket. 100 paket berapa? 15 juta rupiah saja, Pak. Kalau kita anggap Al-Quran ini barang kecil, umat Nabi Muhammad ini barang mudah, itu bisa jadi besar, Pak. 15 juta itu. Tapi kalau kita anggap ini perkara penting, jadi kecil uang 15 juta. Kenapa? Kalau ada yang jual mobil baru 15 juta, ada yang jual rumah baru 15 juta, perusahaan 15 juta, murah sekali. Kok mobil baru, rumah baru 15 juta, murah, kita nggak punya duit pun kita cari. Padahal itu ditinggal mati jadi rebutan anak cucu, pertikaian anak cucu. Tapi kalau ini kita wakaf 100 paket, 200 paket, kita bisa meniatkan untuk ratusan keluarga kita yang besar, bahkan satu orang bisa 2-3 wakaf Al-Quran. Insya Allah itu sebagai bukti cinta kita, dan Allah akan satukan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah Allah, sebagai penutup, mari ya, komitmen dari sekarang ya, bisa Bapak langsung berwakaf, bisa dulu pulang ke rumah ya untuk ambil, insya Allah bisa ditunggu sampai jam 7, atau mau transfer juga bisa, sudah ada nomornya, nanti silakan dikonfirmasi. Atau mau sekarang dulu komitmennya, nanti mau wakaf setelah THR cair, gaji cair juga bisa, insya Allah ya. Atau nanti menyusul melalui DKM, insya Allah juga bisa. Mudah-mudahan para pengurus DKM yang memfasilitasi pertemuan ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu juga yang mengajak orang lainnya untuk berwakaf, mudah-mudahan sebanyak orang yang berwakaf atas wasilah Bapak Ibu, Allah kirimkan semua pahala juga kepada Bapak Ibu tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah program kepedulian kita kepada umat ya. Kita tidak tahu pahala kita mana yang Allah akan terima, tapi kalau untuk Al-Quran, untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, 2 hal yang paling dicintai Nabi, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kelak kita bisa bertemu dengan Nabi di bawah benderanya Nabi, minum bersama-sama dengan Nabi di dalam telaganya Nabi, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ada di sini Bapak Ibu yang tidak tanggung-tanggung bisa berwakaf 100 paket, 50 paket, mudah-mudahan lebih banyak dari itu.
Ada yang bisa berwakaf rutin seperti para sahabat Nabi setiap bulannya berapapun itu, silahkan. Maka sebagai penutup, insya Allah nanti Bapak Ibu langsung ketemu dengan Badan Wakaf Al-Quran. Mari kita bersama-sama tunjukkan sebagai hamba pilihan Allah yang kita peduli terhadap agama kita dan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang mereka paling membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di closing dulu? Mau di closing dulu nanti? Ya baik para jamaah sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari guru kita yaitu Ustaz Muhammad Hasan Orang. Bagaimana perjalanan beliau dakwah di Kepulauan Maluku sangat sulit. Bahkan kita tak menjamin saudara-saudara kita yang berada di Maluku, andaikan Al-Quran tidak sampai kepada mereka, yang sampai kepada mereka adalah Alkitab, maka sudah pasti umat Islam di Maluku akan semakin berkurang. Oleh karena itu kami ingin mengetuk daripada para jamaah sekalian untuk bersama-sama berwakaf yang terbaik, karena wakaf kita adalah kebahagiaan mereka, wakaf kita adalah harapan mereka untuk bisa mendapatkan cahaya Al-Quran, dan juga wakaf kita adalah salah satu mereka bisa belajar Al-Quran. Oleh karena itu kami mengetuk pintu daripada para jamaah sekalian yang memiliki kemampuan yang lebih yang Allah berikan. Bisa ada yang berwakaf 100 paket mushaf Al-Quran, 75 paket, bahkan lebih dari itu. Mudah-mudahan kami berharap di Masjid Al-Ikhlas ini terkumpul minimal 100 paket mushaf Al-Quran. Insya Allah para jamaah sekalian, harta yang kita wakafkan ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Bagaimana hadis Nabi, idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu. Jika manusia itu meninggal maka terputuslah semua amalnya. Amal sholat kita terputus, amal puasa kita terputus, amalan haji kita terputus. Kenapa? Karena setelah kita meninggal kita tidak bisa melakukan amalan tersebut. Ila min salah satu, kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah ila min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini apa? Para mufasir menafsirkan wakaf. Selama Al-Quran yang kita wakafkan ini masih terus memberikan manfaat untuk beribadah kepada Allah, maka selama itulah pahala ini akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah di sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, marilah jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita kaum muslimin, sebagaimana gaya hidup para sahabat Rasulullah SAW yang gemar mewakafkan hartanya di jalan Allah. Karena mereka tahu bahwa harta sesungguhnya yang kelak akan menemani kita, yang akan menjadi bekal kita, bukan harta yang kita tumpuk-tumpukan, yang kita berikan rumah yang mewah, tanah yang luas, emas yang banyak, mobil yang bagus, bukan para jamaah sekalian. Tapi harta yang fa'afiku fisabilillah, yang kita infakkan di jalan Allah SWT. Karena sifat daripada harta, jika dimakan menjadi kotoran, jika disimpan itu akan menjadi rebutan. Namun jika kita infakkan, kita wakafkan, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Jangan sampai penyesalan itu datang ketika Allah memanggil kita, kemudian Allah bangkitkan kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun, bahwa orang-orang yang kelak dibangkitkan mereka menyesal. Fayaqula, mereka berkata, Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah mengundurkan kematianku sesaat saja. Apakah mereka minta pergi haji? Bukan para jemaah sekalian. Mereka mengatakan fa'asodaqoh, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku bagian daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas bisa berwakaf dengan wakaf yang terbaik, dan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas diberikan kemudahan rezeki, dilapangkan urusannya, disehatkan badannya, dan dijadikan keluarganya keluarga bertayun, dan kelak dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan informasi
informasi bagi jamaah yang ingin berpartisipasi atau berdonasi dengan wakaf Al-Quran, nanti bisa kolektif ya, bisa dikumpulkan